Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan guru honor se-Indonesia? Selamat pagi, sampai bertemu kembali. Ya, pada video kali ini kami akan mengupdate informasi terkini pada tanggal 21 Desember 2021. Saat ini saya berada di laman P3K Guru. Ya, semestinya pada hari ini tanggal 21 Desember 2021, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan memposting kembali hasil seleksi P3K tahap 2 yang sempat diumumkan sebelumnya. Nah, di sini sesuai jadwal akan diumumkan pada tanggal 21 Desember 2021. Namun pada pagi hari ini kami cek belum ada tanda-tanda sama sekali saat kami mencoba mengakses di layanan pengecekan. Di sini juga masih sama, yakni menunggu pengumuman resmi Panselnas seperti informasi sebelumnya. Kemudian di saat kami mengecek di laman Instagram Ibu Nunuk Suryani, juga masih belum ada informasi terbaru, dan ini adalah informasi terakhir terkait postingan perubahan jadwal yang disampaikan Kemendikbudristek. Bapak Ibu sekalian, pengumuman pada hari ini tanggal 21 Desember merupakan hari penting di mana hanya tersisa 9 hari saja menuju tanggal 31 Desember 2021, di mana ini adalah pengumuman masa pasca sanggah untuk tahap 2 ini. Di mana nanti Bapak Ibu sangat penting sekali untuk segera melakukan sanggah jika hasil yang Bapak Ibu terima tidak sesuai dengan harapan ya. Bapak Ibu, ini penting sekali karena masa sanggah itu sangat singkat ya. Tanggal 22 keesokan harinya sampai tanggal 24 saja. Jadi semakin singkat waktu yang diberikan oleh Kemendikbudristek ini, di mana Bapak Ibu perlu tahu bahwa hasil sanggah yang dilakukan oleh rekan-rekan itu sangat bermakna ya. Ya, sebagaimana kita ketahui pada seleksi tahap 1 saja itu ada belasan ribu dokumen sanggah yang diajukan oleh rekan-rekan guru honorer yang dinyatakan masih belum berhasil, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Muhammad Ridwan pada 16 Oktober yang lalu saat seleksi P3K tahap 1. Di sini disebutkan teman-teman GTK Kemendikbudristek meneliti belasan ribu sanggahan P3K guru. Kerja besar perlu berhari-hari, tak kenal waktu. Nah, Bapak Ibu, dari pernyataan ini dapat kita pahami bahwa nanti pengajuan sanggah yang akan diajukan oleh rekan-rekan yang memang merasa tidak puas itu sangat banyak dan peluangnya adalah sangat besar. Untuk itu Bapak Ibu pastikan nanti setelah ada hasil pengumuman seleksi tahap 2 ini, nanti pastikan kita dapat mendownload ya hasil seleksinya supaya kita dapat menelaah hasil tabel seleksi P3K yang nanti diposting. Nah, Bapak Ibu, yang perlu kita ketahui apa saja sih yang dapat kita lakukan sanggah dalam hasil seleksi P3K 2 yang nanti akan disampaikan. Nah, Bapak Ibu perlu kita ketahui poin-poin dalam melakukan sanggah. Ini adalah contoh form sanggah saat P3K Guru tahap 1. Nah, kita lihat di sini nanti, ini ada di laman SSCSN ya Bapak Ibu. Nah, ini form sanggah nilai SKD P3K Guru tahap 1. Anda hanya dapat menyanggah bila terdapat kesalahan dalam pengumuman hasil nilai ujian SKD P3K Guru tahap 1, di mana alasan sanggah yang Anda isi harus benar. Nah, ini Bapak Ibu ya, harus benar alasan sanggah itu. Kemudian realistis, tidak mengada-ngada, dan berdasarkan dengan bukti yang benar dan jelas. Jadi perlu sekali Bapak Ibu nanti mendapatkan bukti screenshot, misalnya saja screenshot dari hasil yang Bapak Ibu lihat. Silakan memilih jenis penilaian yang ingin Anda sanggah. Bila lebih dari satu, silakan pilih. Nah, di sini Bapak Ibu ya, ada 8 poin sanggah yang Bapak Ibu perlu ketahui. Pertama, jika afirmasi XTHK 2-nya Bapak Ibu tidak dapat. Berapa XTHK 2 itu? XTHK 2 seharusnya Bapak Ibu, ini buktinya apa pertama? Kita lihat buktinya dulu. Buktinya Bapak Ibu ada data nomor THK 2 ya, nomor THK 2 di BKN. Itu ada nomornya. Mendapatkan nilai berapa ini? 125 poin ya. 125 poin. Tentu saja ini sudah ditambah nilai afirmasi 35 plus ya. Artinya nilai totalnya 125. Karena kalau hanya THK 2 saja ini kan hanya 50 ya. Jadi setelah ditambah 75 maka menjadi 125. Nah, pastikan nilai yang Bapak Ibu terima pada tabel itu nanti seperti ini harus sudah ditambahkan dengan afirmasi THK 2. Pastikan. Ya, buktinya apa? Pertama adalah nomor THK 2 yang terdata di BKN, kemudian angka afirmasi THK 2-nya. Kemudian untuk kedua, form yang nanti digunakan adalah untuk yang disabilitas.
disabilitas ini kan mendapat 10 poin ya. 10% maksud saya. 10% ini juga angkanya 50 poin. Tidak ada afirmasi disabilitasnya, ya ini kode C ya Bapak Ibu. Maka nanti dia bisa melakukan sanggah. Kemudian afirmasi usia. Nah, ini tidak asing lagi, kodenya kode B ya Bapak Ibu, 35 plus. Kode B 35 plus ini nilainya 75 Bapak Ibu. 75 poin. Tapi ingat ini ada beberapa catatan. Pertama, catatannya 35 tahun itu ya, 35 plus itu adalah saat buat akun ya. Saat buat akun. Jadi tidak berlaku bagi Bapak Ibu yang umur 35 plus itu saat seleksi kedua ini. Yang kedua, ini adalah 3 tahun minimal dalam Dapodik. Yang disayangkan sekali bahwa tidak berlaku bagi mereka yang pindah sehingga tidak diakomodir Dapodik yang berkelanjutannya itu. Jadi ingat, Bapak Ibu berada di sekolah yang saat mengikuti tes itu minimal 3 tahun. Nah, jelas ya Bapak Ibu? Kemudian afirmasi sertifikat pendidik. Jelas saja ini adalah afirmasi yang Bapak Ibu dapatkan dengan predikat A, yang Bapak Ibu dapatkan 500. Nah, ini adalah bukti otentiknya apa? Bapak Ibu punya serdiknya ya, punya serdiknya. Kemudian ini seharusnya Bapak Ibu sudah upload ya, upload di SSCSN saat mendaftar buat akun kemarin. Pastikan itu sudah dilakukan. Namun bocorannya Bapak Ibu, waktu tahap 1 banyak yang melakukan sanggah di mana sertifikat pendidik mereka itu belum diupload. Nah, kalau belum diupload itu masih bisa diakomodir asalkan tanggal serdiknya atau terbitan serdiknya cukup umur ya, cukup umur. Jangan sampai serdik ini baru Bapak Ibu dapatkan barusan. Artinya saat seleksi P3K ini sudah dimulai, baru Bapak Ibu mendapatkan serdik itu tidak akan diakomodir. Kemudian apalagi yang Bapak Ibu bisa sanggah? Tentu nilai ujian teknis. Nah, ini kaitannya dengan buktinya apa? Bapak Ibu men-screenshot ya, screenshot foto hasil nilai teknis yang ada di laman ataupun di layar komputer Bapak Ibu saat tes. Nah, itu menjadi screenshot bukti resmi bahwa nilai yang sesungguhnya itu dibandingkan nilai hasil yang ada di tampilan pengumuman nanti. Jadi bukti screenshot itu menjadi bukti. Nilai teknis itu tentu dari total pendapatan Bapak Ibu waktu ujian. Nah, kemudian juga nilai sosio-kultural manajerial. Ini juga ya, jika ada perubahan atau perbedaan pada nilai sosio-kultural Bapak Ibu, manajerialnya juga bisa disanggah ya. Kemudian juga nilai wawancara dan nilai total. Jadi ini menjadi akumulasi syarat-syarat untuk melakukan sanggah. Jadi Bapak Ibu ada 8 poin ini, perlu Bapak Ibu pahami betul syarat-syarat yang berlaku. Nah, alasan sanggah itu dapat Bapak Ibu tulis di sini. Maksimal 255 karakter. Nah, ingat ini Bapak Ibu adalah di laman SSCSN ya, nanti saat tanggal 24, saat tanggal 22 besok ini sudah ada bagi Bapak Ibu yang akan melakukan sanggah, bisa dibuat di sana. Kemudian Bapak Ibu isi 255 karakter, kemudian Bapak Ibu upload ya, ini upload bukti fisik daripada screenshot nilai-nilai itu ya. Buktikan filenya itu, JPG-nya itu atau PDF-nya Bapak Ibu bisa upload maksimal 200 KB. Nah, ini di checklist. Demikian alasan sanggah untuk nilai SKD tahap 1 ini kemarin ya. Apabila ternyata isian yang saya buat tidak benar, saya bersedia menanggung akibat hukum yang ditimbulkan. Tentu saja kalau misalnya tidak benar, ya tentu saja nanti hasil sanggah Bapak Ibu ditolak. Akhiri proses sanggahan. Sudah terbukti banyak hasil sanggah ini yang diterima. Nah, Bapak Ibu, contoh kasus ini di sini. Kita lihat contoh kasus Bapak Ibu bisa melakukan sanggah. Kita lihat di sini. Nah, kita lihat di sini untuk mapel guru kelas. Contoh saja ini Bapak Ibu ya. Kita lihat di sini Zeki Setiawan ini nilai murni 300 ya. Ini P1 berapa nih Bapak Ibu? P1-nya 320 ya. 320. P2-nya berapa? P2-nya 260 ya. Kemudian setelah mendapat afirmasi menjadi 500. Ini ada afirmasi A 500. Ini lolos, wawancara lolos, totalnya sekian. Maka mendapat P1L. P1L.
Benar nih Bapak Ibu ya. Passing grade-nya 320 untuk P1. Kalau dia mendapatkan afirmasi 500, ini berarti P1L. Oke. Kemudian untuk Dwi kita lihat. Nilai murninya 230. Ditambah dengan afirmasi umur. Ini 35. Plus jadi 305. Ditambah ini lolos, ini lolos, ini lolos. Menjadi 517. Nah, di sini statusnya karena 305 maka di atas 260 maka dianggap P3. Lalu lolos ya. Lolos di sini. Nah, sekarang kita lihat ini 320, dia tidak ada afirmasi ya. Tidak ada afirmasi. 320 setelah karena tidak ada afirmasi juga 320. Ini lolos, ini lolos, ini lolos. Totalnya ini. Namun statusnya P1. Ya, P1 Bapak Ibu. Kenapa P1? Karena dia 320 ya, mencapai passing grade 320. Di sini disebut tidak lolos ya, tidak lolos nih. Padahal P1 seharusnya lolos. Dan bahkan Bapak Ibu, kalau dia mau menyanggah, P1 seharusnya berada di mana? P1 harusnya di sini dia, di urutan kedua. Karena nilai P3 ini belum bisa dihitung jika P1 masih ada. Ya, seharusnya P1 di atas. Dan seharusnya dia tidak TL. Harusnya L karena formasinya ada 3 Bapak Ibu, lihat di sini ada 3 sehingga dia bisa menyanggah ini. Lalu Bapak Ibu perlu ketahui untuk umur yang di atas 50 plus nanti nilai afirmasi Bapak Ibu tetap B ya, tetap B. Tidak ada tambahan kode afirmasi untuk 50 plus kecuali nanti dia akan ada P2-nya. Akan ada P2, sedangkan dalam afirmasi tetap 35 plus. Ini banyak komen yang masuk ke kita bahwa mereka mengeluhkan saya umur 50 plus kok afirmasinya cuma 35 plus, cuma dapat 75 poin. Itu sudah benar ya Bapak Ibu, sudah benar. Dan jangan sampai yang seperti itu Bapak sanggah. Bapak Ibu sanggah itu keliru ya, sanggahan yang keliru. Jadi walaupun 50 plus tetap mendapatkan afirmasi 35 plus. Nah, tinggal nanti Bapak Ibu pastikan jika kurang dari passing grade P1 untuk 3 kompetensi, maka Bapak Ibu mendapatkan status P2. Ya, tapi jika Bapak Ibu yang umur 50 plus mendapatkan hasil nilai ini mencapai passing grade P1 semua, seperti ini, maka Bapak Ibu bisa P1 ya. Gitu. Ya, demikian Bapak Ibu informasi singkat dari kami. Mudah-mudahan hasil hari ini yang akan disampaikan oleh Kementerian Pendidikan benar-benar memuaskan. Dan catatan pentingnya seperti yang sudah disampaikan oleh Kementerian Pendidikan, hasil yang diposting pada hari ini akan bernilai sama dengan yang sudah diposting pada 16 Desember yang lalu. Meskipun semua banyak berharap agar honorer yang ada di sekolah negeri mendapat prioritas, mendapat perhatian serius dari pemerintah. Demikian informasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.